Muhammad Guruh Irianto Soekarnoputra alias Guruh Soekarnoputra merasa terzolimi dan menjadi korban praktik mafia tanah ketika jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak mengeksekusi rumah miliknya pada 3 Agustus 2023. Guruh merupakan putra bungsu sang proklamator Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati. Selain seorang seniman, Guruh juga seorang politisi PDI Perjuangan. Dirinya merupakan anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jawa Timur. Kecintaan terhadap seni mengantarkan Guruh meraih sejumlah apresiasi di bidang seni. Guruh belajar menari tarian daerah sejak kecil, bermusik sejak usia remaja, hingga memproduksi sejumlah film dokumenter. Pernikahan Soekarno dengan Fatmawati melahirkan 5 orang anak. Mereka adalah Muhammad Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rahmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Rumah yang ditinggali Guruh ini berlokasi di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di rumah inilah hidup sejarah abadi kisah cinta Soekarno dan penjahit merah putih Fatmawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini rumahnya luas ini, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini ada sebenarnya satu komplek rumah ya, satu rumah tapi ya, dua nama setting. kompleksnya ini adalah Hingpuri Fatmawati. Hingpuri Fatmawati artinya? Ya namanya gitu. Oke. Karena kalau yang di Bogor itu Batu tulis. ya yang di Batu Tulis itu Hingpuri Bima Sakti. Oke. Kalau di sini Hingpuri Fatmawati. Karena Bu Fat lama tinggal di sini juga ya. Iya. Ini lukisan apa Mas Guru? Ini lukisan karya maestronya Meksiko, namanya Diego Rivera. Diego Rivera itu adalah suaminya dari pelukis juga wanita Frida Kahlo. Itu kamu bisa cari di literatur. Dan Diego Rivera ini karyanya juga yang terdapat di gedung PBB di Amerika. Diego Rivera ini ternyata adalah berkawan dengan Bung Karno. Oke. Jadi ini dihadiahkan untuk Bung Karno. Beliau mencari model wanita Indonesia berbusana Indonesia juga. Kita sudah sampai di perpustakaan pribadi di Kebayoran Baru ini, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. 4 rumah dari Mas Guruh Soekarnoputra. Ini udah banyak banget, saya lihat nih buku-bukunya tua-tua banget ya Mas. Ya macam-macam sekali. Dan ada lukisan-lukisan juga, foto. Ini juga bersejarah Mas. Ya ini saya yang dilukis. Oh ini Mas Guru nih? Ya, Usia berapa ini? saya masih kuliah di Belanda nih. Oke. Yang melukis adalah juga maestro, namanya Rudolf Bonnet. Ternyata pas sempat gondrong juga. Iya. Kita ke sana Mas Guru? Ya. Pemirsa ini luar biasa nih, ada koleksi buku-buku asli. Ini buku koleksi Kiai Haji Agus Salim. Saya ingin tunjukkan pada Anda. Saya izin boleh tunjukkan ya Mas Guru ya? Sepertinya ada mushaf Al-Quran ya. Ya di sini juga ada sih. Iya. Tapi saya juga punya Al-Quran yang udah ratusan tahun umurnya. Oh di sini juga ada. Dan ini buku-buku juga sebagian karangan dari koleksi Kiai Haji Agus Salim. Saya boleh buka satu? Boleh. Oh, luar biasa ini. Oh ini tulisan-tulisan Arab semua ya. Ini buku-buku asli pemirsa. Ini tahun berapa berarti? Ya Agus Salim tahun berapa kan tahun 20-an atau 30-an. Iya. Ini kertasnya juga getas ini. Ini bukan mushaf ternyata. Nah, Bung Karno khususnya itu banyak yang saya simpan nggak di perpustakaan, tapi di satu ruangan di sini. Yang karena menurut kaidah permuseuman segala macam, buku-buku apalagi yang usianya udah ratusan tahun atau apa atau buku yang itu sebaiknya nggak kena cahaya dan sebagainya. Kelembabannya juga dijaga. Nah, kelembaban dan suhunya juga harus dijaga. Dan pemirsa ini koleksi-koleksi buku Bung Karno yang merupakan karangan Bung Karno ya. Karya yang Bung Karno. salah satu yang paling terkenal adalah di bawah bendera revolusi nih, luar biasa. 2 jilid. 2 jilid. Ini ada beberapa kali cetakan mungkin ya, karena ada berbeda-beda. Karya-karya luar biasa di sini dari Bung Karno dan beberapa juga ada pahlawan-pahlawan yang lain. Pertanyaan sederhana. Terkait dengan utang piutang ini entah berapapun nanti misalnya, karena kan seharusnya bicara soal pokok ya dan juga
Nanti tentu ada bunga yang disepakati kemarin itu. Mas Guru, sampai detik ini mau melunasi utang itu? Ya sudah pastilah. Dan sudah siap untuk melunasi utang itu? Ya saya sangat sadar bahwa saya orang berutang. Utang itu apalagi juga di agama-agama harus dilunasi. Ya itu saya sadar dengan itu dan syukur pada Tuhan bahwa Tuhan juga dengan kemurahan yang maha pemurah dan penyayang buat saya, Tuhan bisa kasih jalan untuk saya bisa melunasi itu. Dan itu sempat disampaikan juga dalam proses persidangan sebelumnya misalnya, karena Mas Guru pasti ikut dalam persidangan juga. Nah itu bisa tanyakan sama pengacara saya, tapi intinya terhadap Swantara sendiri yang suami itu. Saya bicara bahwa tidak ada urusan jual beli apa-apa. Ini urusan utang piutang aja. Yang Mas Guru mau membayar dari tahun 2011 bahkan. Iya, kok malah dijadiin ini jadi perkara segala macam. Yang saya melihat sendiri, jadi saya di situ merasa terzolimi karena selalu pengadilan menurut saya banyak cacat hukumnya sebetulnya. Saya jadi merasa terzolimi dan kenapa pengadilan itu dari tingkat paling bawah sampai Mahkamah Agung bahkan segala macam, saya merasa dong sebagai manusia gitu bahwa ini kok tercium seperti ada mungkin diduganya ada semacam sesuatu mafia peradilan maupun mafia pertanahan atau mafia-mafia lainnya. Tapi bahwa ada niat untuk membayar utang, tapi kemudian dibalas dengan AJB yang kemudian sampai sekarang juga tidak dibicarakan atau ditutup pintu mediasi, betul? Betul. Itu yang mengecewakan. Dan sebetulnya kan masalah sederhana aja kan. Betul. Kayak saya pinjam uang sama Hembang. Ya udah, pada saatnya saya udah siap gitu, saya bilang, ini saya bayar. Udah selesai. Kenapa mesti jadi apalah segala macam. Ke depan Mas Guru berharap seperti apa? Ya bahwa keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan di Republik ini. Dan kayak mafia peradilan maupun mafia tanah maupun mafia-mafia lainnya, mafia dimanapun itu banyak dan itu harus diberantas. Demi kemajuan Indonesia dan juga cara kita mengamalkan bahwa semua bangsa Indonesia ini harus bermoral Pancasila. Kan ini gini-gini kalau udah ngeliat dari segi ideologi apa-apa, ini kapitalisme di sini, liberalisme segala macam. Padahal bisa ada musyawarah dan sebagainya, apalagi ada niat itu. Nah, iya. Saya juga nanti melihat juga ada keinginan secara tertulis yang kemudian disampaikan ingin melunasi semua hutangnya termasuk bunganya juga. Iya. Sehat selalu Mas Guru. Ya. Saya boleh titip pesan silakan Mas. Semua gitu bahwa menulis Soekarno itu bukan SOE tapi SU. Pada waktu zaman Bung Karno sudah gembar-gemborkan ini ya, mensosialisasikan ini. Bapak menerangkan bahwa menuliskan nama Bung Karno yang benar adalah dengan SU gitu. Bapak juga bilang hanya tanda tangan yang nggak bisa kurubah karena udah sekian tahun. Tetap aja tanda tangannya Bung Karno dengan Soekarno. Ini saya minta masyarakat, ini amanat ya dari Bapak bangsa menurut saya. Ya ini harus dilakukan oleh Republik ini yang menjunjung bahasa Indonesia sebagai salah satu butir di Sumpah Pemuda kita. Kalau kita harus menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena OE itu buatan Belanda waktu itu dan itu perlawanan Belanda. Ejaan Belanda. Bung Karno mau menunjukkan perlawanan terhadap Belanda, jadi U tidak tulis OE tapi langsung U. Iya, itu ejaan Indonesia. Mas Guru Soekarno Putra, terima kasih eksklusif di The Prime Show with Aiman. Terima kasih juga. Terima kasih. Senang bertemu. Saya juga senang sekali Mas Guru. Sehat selalu. Pemirsa, amar putusan Mahkamah Agung menetapkan properti yang bisa disita hanya rumah Guru Soekarno Putra. Tidak termasuk tanahnya, jadi hanya bangunannya. Bagaimana kemudian kelanjutannya? The Prime Show with Aiman kembali sesaat lagi setelah jeda.
Ketua Pengadilan dalam penetapannya menambahkan sesuai sertifikat nomor 92/Selong surat ukur 388 tahun 1956 yang sebenarnya dalam amar putusan itu tidak diperintahkan.